Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai struktur batang lentur. Sebelumnya, untuk struktur batang lentur itu sudah kita bahas ya mengenai apakah saja itu pola kegagalannya, seperti pada kegagalan pada web, ada kegagalan pada flange, ada juga kegagalan pada lateral torsional bucklingnya. Selain itu juga ada kegagalan plastis sempurna apabila dari keseluruhan pola kegagalan itu sudah terjadi. Nah, untuk materi selanjutnya itu kita berbicara mengenai tentang konsep desain, di mana yang kita sudah ketahui kalau pada struktur batang lentur itu yang akan kita tinjau adalah momen dan juga bagian gesernya. Nah, untuk momen sendiri itu konsep desainnya adalah MU kurang dari sama dengan V dikalikan dengan MN-nya, di mana nilai MU itu merupakan momen lentur berfaktor, sedangkan nilai MN itu merupakan kuat nominal penampangnya, dan untuk V atau faktor reduksinya itu kita gunakan 0,90. Ini selanjutnya untuk tekuk lokal atau lokal buckling serta tekuk lateral atau lateral buckling itu kalau kita lihat ya berdasarkan di SN 1729 tahun 2020 itu terdapat 3 parameter yang batasannya itu memang harus jelas. Nah, kenapa kok ada 3 parameter? Iya, karena nanti dari sini kita dapat mengetahui apakah terjadi LTB atau tekuk lateral tekuk torsi lateral atau lateral torsional buckling tersebut. Jadi ada beberapa batasannya, diantaranya yaitu kalau misalkan dia bentangnya pendek, maka LB-nya kurang dari sama dengan nilai LP. Kalau batang menengah, di sini kita lihat parameternya yaitu LB kurang dari sama dengan LR. Sedangkan bentang panjang itu LB lebih besar dari nilai LR-nya. Di mana nilai LB ini merupakan jarak antar tumpuan lateralnya. Nah, nilai LP dan LR ini merupakan batas kelangsungan elemen yang nantinya bisa kita lihat dari tabel. Nah, kemarin kita juga sudah belajar mengenai perahan lateral pada balok ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini selain ada pada gedung, dia juga ada pada jembatan seperti pada contoh-contoh yang lalu. Jadi kita biasa menyebut penahan lateral ini dengan bracing biasanya atau brace. Nah, yang tidak lupa dan harus kita pahami betul-betul di sini ya, ada faktor modifikasi tekuk torsi lateral atau LTB-nya. Di sini untuk faktor modifikasi LTB-nya atau untuk nilai CB-nya, untuk diagram momen yang tidak seragam, itu harus kita gunakan rumus yang ini, yaitu CB sama dengan 12,5 momen maksimum dibagikan dengan 2,5 momen maksimum ditambah dengan 3 kali MA ditambah dengan 4 kali MB ditambah dengan 3 kali MC. Nah, ini adalah potongan atau ini adalah definisi yang ada pada struktur yang ada pada SNI 1729 tahun 2020. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, momen maksimum merupakan nilai mutlak momen maksimum dalam segmen tak terbrace gitu. Itu agak sedikit sulit ya untuk kita mengerti. Namun untuk bahasa sederhananya kita bisa katakan di sini ya, kalau momen maksimum itu merupakan momen maksimum pada segmen tanpa pengaku lateral pada sebuah balok. Jadi nanti jarak antar tumpuannya ya seperti yang kita sudah bahas tadi pada slide sebelumnya itu merupakan nilai LB-nya. Nah, nilai MA itu merupakan nilai momen pada seperempat dari LB, MB itu merupakan setengah dari LB, dan MC itu adalah nilai dari 3/4 dari LB. Nah, untuk kasus-kasus khusus seperti cantilever ya, dengan tumpuan jepit dan ujung bebas atau tak terbrace, jadi jepit bebas ini biasanya nilai JB-nya nggak usah kita hitung, jadi dia cukup menggunakan 1,0 saja. Nah, ini tadi ya. Untuk menentukan besaran nilai MA, MB, dan MC-nya. Ini bisa kita lihat dari nanti 3 kondisi ya. Sebagai contoh, ini untuk kondisi yang pertama, kalau misalkan pengakunya tidak ada, jadi di sini tumpuannya menggunakan sendi dan roll seperti ini. Jadi ini adalah nilai LB-nya. Nah, momen maksimum posisinya itu pasti akan ada di tengah seperti ini.
Seperempat LB-nya akan kita hitung ya. Kalau misalkan dari LB ini langsung kita bagikan menjadi 4. Berarti seperempat itu posisinya ada di sebelah sini, maka nilai MA-nya itu juga posisinya akan mengikuti di sini. Kalau untuk yang setengah ya, oh ya tadi yang seperempat ya. Kalau yang setengah berarti LB dibagi 2 ya. Jadi posisinya pas di tengah-tengah. Kalau kita lihat berarti setengah LB posisinya itu adalah untuk MB kan tadi. Nah, ternyata di sini kalau tanpa pengaku M maksimumnya itu merupakan sama dengan MB. Sedangkan yang posisinya untuk MC itu ada di 3/4 LB. Berarti posisinya ada di sini. Ini kalau misalkan dia tanpa pengaku. Nah, apabila ada model atau kondisi di mana pengakunya atau bracingnya itu ada di tengah, maka yang akan kita lihat itu antara dari sendi ke pengakunya ini sendiri. Ini adalah nilai LB-nya atau dari pengaku ke tumpuan rollnya di sebelah sini. Untuk momen maksimum itu pasti otomatis akan tepat ada di tengah ya. Nah, yang akan berubah itu adalah nilai MA, MB, dan MC. Posisinya tidak lagi ada di sebelah sini ya. Tidak lagi ada di seperempat LB yang panjang tadi, tapi dia akan mengikuti nilai LB antara sendi dan juga pengakunya ini. Jadi seperempatnya dari antara sendi ke pengaku ini berapa? Oh, misalkan nih posisinya ada di sini. Berarti MA-nya posisinya atau letaknya juga di situ. MB maka separuhnya dari LB antara sendi dan juga pengakunya. MC juga begitu, 3/4 dari LB-nya. Sedangkan momen maksimum posisinya dia akan tetap ada di tengah. Nah, itu tadi kalau misalkan pengakunya ada 2, sedangkan ini pengakunya ada 1 yang tadi ada 1 di tengah-tengah sini. Nah, sekarang kita bahas kalau misalkan pengakunya ada 2 seperti ini. Nah, berarti nilai LB kita sudah sepakati ya bahwa nilai LB itu jarak antar tumpuan lateral. Maka kita lihat, oh kalau ada pengaku 2 seperti ini, maka LB-nya yang tadinya antara sendi dan roll ini ya, maka dia akan dibagikan menjadi 3. Yang terdapat momen maksimum ada di mana? Oh, ternyata dia ada di tengah, berarti ada di sini. Ya, ini adalah sepertiga dari L-nya tadi. Nah, seperempatnya berarti itu ya dari sini sampai ke arah sini ya, dari seperempat LB-nya ini. Lalu setengah LB-nya berarti dari sini sampai sini. Dan 3/4-nya itu dari pengaku sini sampai 3/4-nya LB yang sebelah sini, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari kondisi yang seperti ini, berarti momen maksimumnya itu sama dengan nilai MB-nya itu sendiri. Tapi sekali lagi kita harus lihat ini nggak sama dengan yang tadi, yang momen maksimum sama dengan MB yang posisinya ada di sini, karena di sini LB-nya itu sama dengan L. Sedangkan kalau di sini LB-nya itu sama dengan 1/3 dari L-nya. Jadi antara pengaku dengan pengaku yang lainnya. Nah, ini adalah klasifikasi untuk profil elemennya. Berarti nanti untuk klasifikasi profil elemen ini ada elemen kompak, tidak kompak, dan juga langsing yang bisa kita lihat di tabel B4.1b. Kita bisa lihat ya, nanti untuk menentukan kompak dan tidak kompak itu harus kita hitung baik dari sayap maupun dari webnya. Jadi kita lihat nanti bajanya atau profilnya itu menggunakan apa, misalkan WF berarti yang atas ini. Nah, ini berarti kita akan menghitung kompak dan non-kompaknya untuk bagian sayap. Sedangkan untuk bagian web itu bisa kita hitung menggunakan rumus yang ini. Kalau misalkan dia profilnya WF seperti ini. Kalau misalkan profilnya PSR yang bersih panjang berarti kita menggunakan rumus yang ini. Jadi dua-duanya antara badan dan juga sayap ya atau web dan juga flange itu harus dihitung kompak dan non-kompaknya. Ini juga. Jadi kalian bisa lihat ini pada tabel B4.1b ya. Nah, ini adalah zona tekuk lokal ya. Jadi tadi ada profil kompak dan kompaknya, lalu ada profil langsingnya juga.
Nah, ini kalau kita lihat dari tabel F1.1 di SNI 1729 tahun 2020, kita bisa lihat kalau misalkan nanti penampangnya apa gitu ya, misalkan penampangnya WFO, misalkan posisinya seperti ini. Maka nanti kita akan hitung kelangsingannya apa di sayapnya. Oh, di sini kalau kita lihat tuh ternyata di C ya. Berarti dia kompak seperti itu. Kondisi batasnya ada Y sama LTB. Y ini adalah yield atau lelehnya, lalu LTB itu adalah lateral torsional bucklingnya. Nah, ini adalah keruntuhannya, ini kompak atau tidak kompaknya, nanti harus kita cek dulu. Seperti itu, dan di sebelah sini juga sama. Oke, ini untuk yang pertama ya. Kalau kita lihat di sini nanti kalau untuk profil WF aja, berarti kita bisa dihitung menggunakan F2, F3, F4, F5 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, pertama untuk profil I, kompak dan simetris ganda, sama profilnya kanal atau yang bentuknya C itu, dia kita hitung menggunakan F2. Jadi ada dua keruntuhannya, ada leleh sama LTB ya tadi ya, tekuk torsi lateral. Untuk yang leleh kita menggunakan rumus ini, MN sama dengan MP sama dengan FY kali ZX. Nah, untuk yang LTB ini ada dua kondisi, apabila LB kurang dari sama dengan LP, dan apabila LP kurang dari LB kurang dari sama dengan LR. Jadi kalau misalkan di kondisi pertama ini, keadaan batas tekuk torsi lateralnya tidak lagi berlaku. Kalau misalkan LB-nya kurang dari sama dengan LP-nya tadi. Apabila LB-nya itu ada di antara LP dan LR, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. MN sama dengan CB dikalikan dengan MP, dikurangi dengan MP, dikurangi 0,7 kalikan FY kali SX. Dikalikan kembali dengan LB, dikurangi LP, dibagi LR min LP, kurang dari sama dengan MP. Nah, ternyata ada kondisi yang ketiga, yaitu apabila LB lebih besar dari LR-nya. Maka nilai MN-nya kita ambil dari F kritis dikalikan dengan SX kurang dari sama dengan MP. Nah, LB kita sudah jelas ya. Nah, sekarang di sini ada komponen yang berbeda yaitu FCR. FCR ini bisa kita hitung menggunakan rumus yang ini. FCR sama dengan CB dikalikan dengan V kuadrat dikalikan dengan E dibagi LB per RTS kuadrat akar dikalikan dengan akar 1 plus 0,078 kali JJ per SX kali HN0 atau HU dikalikan dengan LB per RTS kuadrat. Nah, kita harus gunakan rumus yang ini. Nanti untuk yang tidak kita ketahui, misalkan seperti SX, ya HU itu nanti bisa kita hitung ya teman-teman. Tapi kalau yang SX itu nanti bisa kita dapatkan dari tabel profil bajanya itu sendiri. Nah, ini untuk menghitung nilai LP dan LR, kita bisa menggunakan rumus-rumus yang ini. Jadi saran saya ya teman-teman, nggak usah kalian hafalkan, tapi wajib kalian catat ya, agar ini tidak terlewat, karena memang banyak komponen yang harus kita masukkan di sini. Nah, untuk nilai LP sendiri bisa kita hitung menggunakan rumus 1,76 kali RY akar E per FY. Di mana nilai RY itu adalah radius girasinya atau jari-jari girasinya. E adalah modulus elastisitas dan FY-nya itu adalah kuat leleh bajanya itu sendiri. Kalau LR, nah ini 1,95 kali RTS, di mana RTS itu bisa kita dapatkan dari rumus kalau yang RTS kuadrat ya sama dengan akar Y dikalikan dengan CW dibagi dengan SX. Kalau misalkan butuhnya RTS saja berarti harus diakarkan kembali dari rumus yang ini. Lalu dikalikan dengan E per 0,7 kali FY akar JJ per SX kali HO ditambah dengan akar lagi JJ per SX kali HU kuadrat ditambah dengan 6,76 kali 0,7 kali FY bagi E kuadrat. Nah, ini ya. Jadi kita bisa lihat ini tadi untuk syarat-syaratnya kan bisa kita lihat dari sini ya, untuk ketentuannya dari 1729 tahun 2020 di F2 tadi sama.
Jadi untuk yang tidak kita ketahui kayak nilai C itu berarti nanti kita bisa gunakan IY kali HO kuadrat bagi 4. Ini juga sudah ada di materi struktur batang tekan sebenarnya. Ini kalau profil I, kalau untuk profil kanal berarti HO dibagi 2 kalikan dengan akar IY kali JW. Seperti itu. Lalu yang ini untuk yang menghitung F3 ya. Tadi kalau untuk tekuk torsi lateralnya, ketentuannya dia bisa mengikuti pasal F2.2. Jadi harus diterapkan. Nanti dia mengikuti yang mana. Lalu untuk tekuk lokal sayap tekan ya, ini kita bisa gunakan MN sama dengan MP dikalikan dengan MP min 0,7 kali FY kali SX. Dikalikan kembali dengan lambda dikurangi lambda kali PF dibagi lambda kali RF dikurangi lambda kali PF. Nah ini kalau untuk penampang sayap non kompak. Yang ini kalau untuk penampang sayap langsing maka nilai MN-nya bisa kita hitung menggunakan 0,9 kali E kali KC kali SX per lambda kuadrat. Di mana nilai KC itu bisa kita dapatkan dari 4 per akar H kali TW-nya. Nah, nilai KC ini tidak boleh diambil lebih kecil dari 0,35 atau lebih besar dari 0,76 kalau dalam perhitungan ini. Jadi kalau misalkan nilai KC-nya itu misalkan 0,34 gitu ya, berarti kita nggak boleh pakai itu. Kita boleh menggunakan yang 0,35 ini. Jadi nilainya nggak boleh dari lebih kecil dari 0,35. Nah, begitu juga kalau misalkan nilai KC ini dalam perhitungan dia misalkan 0,8 itu kan berarti nggak boleh ya. Jadi dia harus tetap kita ambil di 0,76. Nilai H, cara menghitungnya sebenarnya sudah jelas ya teman-teman ya. Lambda itu bisa kita ambil dari BF dibagi dengan 2 kali TF. Kenapa kok dikalikan sama 2? Karena kan tadi kan B per T aja ya, bukan BF per 2 kali TF ya. Iya ini karena flange-nya kan ada 2, jadi maka kita harus kalikan dengan 2 seperti itu. Untuk lambda PF dan lambda RF ini sebenarnya sudah dijelaskan pada tabel B4.1b untuk yang kompak dan non kompaknya tadi. Nah, selanjutnya kalau tadi kita berbicara tentang momen nominalnya, maka sekarang kita berbicara mengenai kuat geser nominalnya atau nilai Vn-nya, V nominal. Jadi kalau tadi MU kurang dari sama dengan V dikalikan dengan MN, maka di sini VU kurang dari sama dengan V dikalikan dengan Vn. Faktor reduksinya juga kita masih gunakan 0,90. Nah, catatan ya, kalau misalkan persyaratan ini dilampaui, maka di bagian webnya itu bisa kita beri tambahan pelak di kanan sama kirinya atau double pleats. Untuk penentuan VN pada web ini berdasarkan 2 kondisi, yaitu tanpa memperhitungkan medan tarik dan memperhitungkan medan tarik sebenarnya. Dan dari nilai VN ini ditentukan berdasarkan yang terbesar di antara keduanya. Nah ini ya, kalau misalkan kita menggunakan yang kekuatan geser badan atau web tanpa aksi medan tarik, berarti kita bisa gunakan nilai ini Vn sama dengan 0,6 kali Fy dikalikan dengan Aw dikalikan dengan CV1. Nah Fy itu kan pasti tegangan leleh, Aw itu adalah luasannya, luasan webnya. Nah ini yang pertama ya, yang A untuk misalkan dia badan ya di web strukturnya profil I berarti H per TW ini harus ada syarat kurang dari sama dengan 2,24 dikalikan dengan E per FY. Ya, nilai CV-nya nanti kita masukkan 1,0 seperti ini. Kalau misalkan untuk profil struktur I lain ya, profil I lain dan kanal berarti nanti kita bisa gunakan nilai CV itu seperti ini, ada beberapa kondisinya. Kalau H per TW-nya dia kurang dari 1,10 akar KV kali E per FY ya, kita gunakan CV1-nya ya 1,0 nilainya. Apabila nilai H per TW-nya lebih besar dari nilai ini, tadi kita harus hitung nilai CV1-nya. Jadi kita harus lihat kondisi-kondisinya.
Nah, untuk nilai ini kan di sini ada nilai KV begitu ya. Di sini juga ada nilai KV. Maka nilai KV itu kalau kita lihat apabila dia webnya itu tanpa bracing atau tanpa pengaku transversal, maka nilai KV-nya kita bisa masukkan 5,34. Tapi kalau menggunakan brace atau menggunakan pengaku, maka nilai KV-nya bisa kita hitung menggunakan nilai ini. KV sama dengan 5 ditambah dengan 5 dibagi dengan A per H kuadrat. Ini sama dengan 5,34 apabila nilai A per H-nya dia lebih besar dari 3. Kalau misalkan nilainya A per H-nya dia kurang dari ini, maka kita bisa gunakan yang lain. Nah, ini yang selanjutnya ya, kalau misalkan dia menggunakan geser panel badan interior dengan nilai A per H kurang dari 3, ya, dengan perhitungan aksi medan tarik, maka kita bisa lihat di sini kekuatan geser nominalnya atau nilai Vn-nya ditentukan dengan ini. Misalkan kalau yang pertama H per TW-nya kurang dari nilai ini, maka kita gunakan nilai Vn sama dengan 0,6 kali FY kali AW. Kalau misalnya H per TW-nya lebih besar dari nilai ini, maka ada beberapa kondisi lagi. Nah, ini yang sedikit tricky ya teman-teman untuk ngecek. Jadi kalian harus benar-benar memahami kondisinya dia nanti jatuhnya yang mana, apakah dia kurang dari atau lebih besar dari. Nah, nanti kalau misalkan lebih besar itu kita harus hitung lagi untuk beberapa nilainya ini, misalkan yang ini 2 kali AW dibagi dengan AFC ditambah dengan AFT ya, kurang dari sama dengan 2,5 kali 2,5. Lalu yang H per BFC-nya kurang dari sama dengan 6 dan H per BFT-nya kurang dari sama dengan 6. Nah, ini harus hati-hati. Nah, begitu juga untuk mencari nilai CV ya tadi ya ini ya. Itu juga ada beberapa yang harus kita cek kembali. Nah, selain momen dan geser itu pasti kita harus ada yang namanya defleksi atau lendutan ya. Kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa hal yang harus ditentukan untuk membatasi nilai defleksi ini. Yang pertama, lendutan yang besar itu dapat mengakibatkan rusaknya barang atau alat-alat yang didukung oleh balok tersebut sebenarnya. Makanya lendutan itu nggak boleh terlalu besar juga karena nanti bisa-bisa barangnya rusak yang ada di atasnya gitu ya. Lalu untuk penampilan dari suatu bentuk struktur akan menjadi rusak atau berkurang dari segi estetika apabila adanya lendutan yang terlalu besar. Jadi kalau misalkan lendutannya besar, itu kan pasti akan terlihat tuh lengkungannya. Nah, itu akan bahaya. Nah, sehingga ketika lendutannya besar, itu akan membuat kita sebagai pemakai bangunan itu merasa nggak nyaman kalau misalkan ada lendutan yang sebesar itu. Mengingat hal tersebut ya, maka ada peraturan yang digunakan untuk menentukan besarnya lendutan maksimum ini. Ini kalau misalkan dari SNI 71729 tahun 2002 ya kalau kita lihat. Untuk kalau misalkan dia balok pemikul dindingnya atau finishingnya ke atas, nanti kita bisa tetapkan L-nya L per 360 ini tuh yang beban tetapnya. Kalau balok biasa itu berarti L per 240. Nah, ini kalau misalkan kolom, kalau dianalisis dengan order pertama saja berarti H per 500 atau tingginya dibagi dengan 500. Dan kalau bebannya tetap, kalau bebannya sementara berarti H per 200. Kalau kolom itu dianalisis dengan analisis order kedua, maka untuk beban tetapnya H per 300, yang beban sementaranya tetap yaitu H per 200. Jadi beban tetap itu biasanya meliputi beban mati, beban hidup ya. DLLL, nah seperti itu. Kalau beban sementara itu berarti wind, earthquake ya atau gempanya. Nah, itu kalau dia dimasukkan berarti kita juga hitung dari sini. Kalau misalkan beban mati dan beban hidupnya saja kita bisa hitung dari komponen yang ini. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita masuk pada perumusannya ya, lendutan yang terjadi itu harus lebih kecil atau sama dengan lendutan izin, yaitu Y maksimum kurang dari sama dengan Y izinnya. Nah, untuk menentukan defleksi atau lendutan pada balok, beban kerja yang dipakai dalam perhitungan itu bukan beban per faktornya. Nah, ini ya, ini untuk perumusan
struktur balok itu sendiri. Jadi Y maksimumnya kalau misalkan bebannya terbagi rata ya, jadi ada beban merata itu ya, Y-nya penuh pada balok di atas 2 tumpuan sederhana, kita bisa gunakan rumus yang pertama. Kalau beban terpusat P di tengah-tengah, berarti kita bisa gunakan rumus yang ini. Kalau P-nya ada di L per 3 bentang, berarti P-nya ada 2 ya, kita bisa gunakan rumus yang ini. Nah, yang ini kalau beban terpusatnya itu dibagi menjadi 4 bentang. Seperti itu. Nah, ini adalah diagram Ariel untuk mengerjakannya ya. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, kita harus menentukan dulu properti material dan penampangnya. Jadi kita bisa lihat dari tabel profil bajanya. Nanti lalu yang kedua kita hitung gaya dalamnya, yaitu momen dan gesernya. Selanjutnya kita bisa mengontrol lendutan. Langkah keempat adalah klasifikasi penampangnya, dia kompak atau non kompak. Lalu yang kelima, klasifikasi keadaan batasnya. Yang keenam yaitu menghitung parameter keadaan batasnya atau limit state-nya. Dan yang terakhir adalah menganalisis kuat gesernya. Seperti itu. Jadi nanti akan ada contoh soal yang bisa kalian lihat ya. Dari sini nanti akan saya bagikan. Jadi itu saja dari saya. Silakan nanti sambil dicoba untuk dikerjakan yang ini. Dan bisa dianalisis ya, nanti jadinya seperti apa. Hingga nanti baloknya mampu menahan beban yang bekerja atau tidak. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.